Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Wibawanto. Perkenalkan nama saya Clark ABC Alahi dengan nomor induk mahasiswa 010432000042. Dan melalui kesempatan kali ini saya akan merekam video untuk memenuhi kriteria penilaian ujian akhir semester Ekonomi Politik Kawasan Amerika Serikat yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memulai dengan materi dari setengah semester pertama, yaitu tentang dasar-dasar atau key points dari kelas Ekonomi Politik Kawasan Amerika Serikat untuk dapat memahami lebih lanjut dan dapat diaplikasikan kepada study case berikutnya. Pertama, saya akan berbicara mengenai hubungan antara ekonomi politik dengan keamanan nasional sebuah negara, di mana ekonomi dilandaskan oleh logika pasar dan cenderung berusaha untuk keluar dari kendali politik dalam sebuah negara agar dapat bergerak sebebas-bebasnya. Politik di sisi lain itu sangat kontras dengan ekonomi karena sistem politik sebuah negara biasanya itu cenderung memiliki fungsi yang mengikat, mengatur, dan juga membatasi aktivitas ekonomi agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan nasional mereka yang biasanya adalah keamanan nasional. Hal ini menyadarkan saya bahwa ketika sistem politik setiap negara di dunia itu melandasi kebijakan dan regulasi perekonomian yang mereka miliki masing-masing, maka itu semua akan membentuk sebuah struktur atau gambaran ekonomi global. Dan setelah itu saya juga mempelajari mengenai Regional Security Complex Theory, di mana hal ini penting untuk dipelajari karena menurut saya ketika kita dapat memahami teori ini, maka paling tidak secara mendasar kedepannya akan lebih mudah untuk bisa mempelajari dinamika politik yang mempengaruhi dinamika ekonomi pada subsistem Amerika Serikat. Selain teori ini, saya juga mempelajari mengenai hubungan antara ketiga komponen penting dari kelas ini, yaitu yang pertama political system, kemudian economic system, dan juga legal system. Ketiga komponen ini sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena mereka saling memiliki bisa dibilang keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dan apabila salah satu komponen mengalami kerusakan, maka hal tersebut akan mempengaruhi komponen lainnya. Nah, pada akhirnya dapat berujung kepada lumpuhnya satu lingkaran sistem pembangunan ekonomi negara. Selain daripada itu, saya juga mempelajari mengenai integrasi ekonomi kawasan yang dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara yang biasanya lebih dari dua di satu wilayah geografis yang sama dengan tujuan untuk mengurangi berbagai macam hambatan perdagangan, mungkin itu hambatan tarif, mungkin itu non tarif, dan hambatan-hambatan lainnya. Dan hal yang penting dan menarik bagi saya dalam materi ini adalah bagaimana ditekankan pentingnya kedekatan geografis antara negara anggota yang tergabung di dalam sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan anggota-anggota yang lain. Kemudian saya juga mempelajari mengenai bagaimana pemerintah itu memformulasikan serangkaian rancangan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu atau yang biasa kita sebut dengan means of strategy. Nah, means of strategy itu apa? Means of strategy merupakan strategi yang merupakan sebuah starting point dan bukan end point. Jadi harus bisa direview berulang kali, begitu. Dan negara di sini diberikan means yang bisa dalam bentuk kekuatan potensial ataupun kekuatan real. Nah, biasanya kekuatan real ini ada dalam bentuk yang kita sebut dengan elements of power. Elements of power ini banyak. Ada geography, ada quality of the people atau human capital, ada ekonomi atau akses ke perdagangan atau financial pool, ada teknologi, ada research and development, ada infrastructure, ada culture, ada reputasi internasional yang menggambarkan bagaimana kita dilihat atau diperceive oleh negara-negara di luar sana untuk mencapai ways. Nah, institutions and actors di sini menggunakan atau memanfaatkan instrumen negara demi mencapai kepentingan negara. Atau biasa bisa dibilang national instrument itu equals to national interest. Dan instrumen tersebut meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada diplomatic, ada informational, ada military, dan juga economic. Atau biasa kita singkat dengan abreviasi DIME. Nah, elements of power tetapi tidak bisa dibiarkan sebegitu saja. Harus di-convert dan kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh satisfied oleh karena potential power semata. Faktor-faktor produksi dalam suatu perekonomian seperti tanah, tenaga kerja, modal, yang termasuk mungkin keuangan, teknologi, manusia, dan lain-lain, itu merupakan penentu yang penting bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena akses ke bahan baku, industri, perdagangan, dan sumber daya keuangan juga dapat berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi. Nah, korelasi antara dimensi-dimensi ini mungkin ada karena
negara dengan sumber daya alam yang melimpah mungkin memiliki keuntungan dalam hal industri dan perdagangan. Tetapi akses ke sumber daya ini mungkin dibatasi oleh faktor-faktor politik. Nah, demikian pula dengan stabilitas politik dan kebijakan yang menguntungkan itu dapat menarik investasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang biasanya cenderung mengarah kepada peningkatan akses ke bahan-bahan mentah, industri, dan juga perdagangan. Nah, kemudian ada juga hubungan antara kekuatan politik, kepemimpinan, dengan kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi yang bisa saya bilang kompleks. Kenapa? Karena kepemimpinan dan kebijakan yang efektif itu dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan dapat berkontribusi pada peningkatan faktor produksi serta kepada hal-hal yang lain yang sudah saya sebutkan tadi seperti bahan baku, industri, perdagangan, dan bahkan sumber daya keuangan atau financial. Namun ketidakstabilan politik, korupsi, dan juga kebijakan yang dirancang dengan buruk itu pastinya dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mungkin kalau dapat saya sikat, bisa dibilang dimensi-dimensi tersebut saling terkait dalam cara yang sangat kompleks dan rumit yang dapat memfasilitasi atau menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tergantung bagaimana dimensi-dimensi tersebut dikerjakan, diolah, dan juga digunakan. Nah, selanjutnya saya juga mempelajari mengenai kunci utama dari ekonomi dan bisnis internasional. Ekonomi dan bisnis internasional adalah komponen yang penting dari ekonomi politik. Kenapa? Karena melibatkan interaksi antara sistem ekonomi dan politik dari berbagai negara. Nah, perdagangan internasional dan foreign direct investment atau FDI adalah aspek kunci dari ekonomi dan bisnis internasional. Perdagangan internasional itu mengacu pada pertukaran barang dan jasa dan yang biasa terjadi itu lintas batas antar negara. Jadi tidak hanya satu negara saja, tetapi bisa antar negara melintasi batas-batas tersebut. Nah, hal ini memiliki dampak yang signifikan tentunya terhadap ekonomi politik. Kenapa? Karena mempengaruhi neraca pembayaran, hubungan perdagangan, dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Itu sudah pasti. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan internasional melalui kebijakan perdagangan, tarif, dan hambatan non-tarif. Nah, FDI di sini melibatkan investasi dan juga pengelolaan operasi di luar negeri yang dapat memiliki implikasi politik dan ekonomi yang signifikan. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan juga meningkatkan produktivitas. Tetapi tetap timbul kekhawatiran tentang kedaulatan, keamanan nasional, dan juga pengaruh politik. Pemerintah dapat mempromosikan atau membatasi FDI melalui kebijakan investasi, insentif, dan juga beberapa peraturan yang biasa kita lihat di negara kita juga. Secara singkat, ekonomi dan bisnis internasional itu merupakan komponen yang integral atau penting dari ekonomi politik yang mempengaruhi hubungan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan juga tata kelola global. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan ini untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan prioritas politik. Sekarang saya akan masuk ke materi berikutnya setelah ujian tengah semester, di mana setengah semester dari semester ini atau setengah semester yang kedua, itu saya belajar bagaimana cara untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah saya pelajari sebelumnya, konsep, teori, pemahaman tersebut kepada analisa mengenai negara-negara penting yang ada di kawasan Amerika Serikat. Pertama, kita akan pastinya masuk ke Amerika Serikat. Karena namanya juga kawasan Amerika Serikat begitu. Nah, kondisi ekonomi politik Amerika Serikat adalah salah satu yang paling berpengaruh di dunia dan di kawasan. Dengan kita melihat fakta bahwa negara tersebut menjadi ekonomi terbesar secara global dan juga kekuatan politik dan militer yang besar. Namun, negara ini menghadapi tantangan yang signifikan baik secara domestik maupun internasional. Di dalam negeri, Amerika Serikat telah bergulat dengan isu-isu seperti ketimpangan pendapatan, ketegangan rasial, dan juga polarisasi politik yang dapat kita lihat bahkan sampai saat ini. Nah, pandemi COVID-19 juga berdampak signifikan pada perekonomian dengan tingkat pengangguran yang melonjak tinggi dan bisnis-bisnis yang berjuang untuk tetap bertahan. Atau bahkan tidak sedikit bisnis-bisnis di luar sana di Amerika Serikat yang pada akhirnya bangkrut karena tidak bertahan. Nah, pemerintahan Joe Biden telah mengusulkan rencana pengeluaran yang signifikan termasuk rencana pengeluaran infrastruktur, program sosial, inisiatif iklim, dan juga banyak program-program lain yang dapat berdampak signifikan pada ekonomi dan landscape politik. Dalam hubungan dengan kawasan Amerika, Amerika Serikat secara tradisional memainkan peran yang cukup dominan baik secara politik maupun ekonomi. Nah, karena negara ini telah menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara di kawasan ini, dan kebijakannya seperti contohnya The Monroe Doctrine itu berdampak signifikan terhadap politik di kawasan. Namun memang
kita dapat melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir pengaruh Amerika Serikat di kawasan ini telah di challenge atau ditentang oleh meningkatnya kekuatan-kekuatan baru seperti Cina dan juga Rusia, serta meningkatnya sentimen-sentimen anti-Amerika di beberapa negara, secara khusus di negara-negara bagian kawasan Amerika Latin. Kalau kita melihat di panggung global atau internasional, Amerika Serikat memang memainkan peranan utama, memperjuangkan perdagangan bebas dan juga kerjasama internasional. Namun beberapa tahun terakhir negara ini menjadi lebih isolasionis ya di bawah pemerintahan Donald Trump. Walaupun pada akhirnya di pemerintahan Biden kita dapat melihat bahwa sudah mulai kembali kepada pendekatan yang lebih multilateral, di mana diisyaratkan atau diinisiasikan dengan bergabungnya Amerika Serikat kembali kepada The Paris Agreement dan berupaya untuk membangun kembali hubungan dengan sekutu-sekutu yang lama. Jadi pada dasarnya keadaan politik di Amerika Serikat itu menghadapi tantangan yang signifikan baik secara domestik maupun internasional. Kemudian kita masuk kepada negara tetangga Amerika Serikat, salah satu negara yang besar juga yaitu Kanada. Kondisi ekonomi politik di Kanada dijadikan oleh ekonomi dan sistem politiknya yang kuat dan stabil dengan standar hidup yang tinggi dan ekonomi yang sangat beragam. Nah, negara ini adalah satu pengekspor sumber daya alam terbesar, khususnya dalam hal minyak, dan juga merupakan pemain utama dalam industri seperti manufaktur, otomotif, kedirgantaraan, dan juga teknologi. Hubungan Kanada dengan Amerika Serikat itu sangat kompleks, di mana kita dapat melihat bahwa Amerika Serikat telah menjadi mitra dagang terbesar Kanada dan kedua negara berbagi perbatasan yang panjang dan juga relatif damai. Namun dalam beberapa tahun terakhir kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa isu-isu yang cukup panas dalam hal perdagangan dan juga imigrasi. Namun terlepas dari ketegangan ini, kedua negara memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan perdagangan lintas batas senilai lebih dari 700 miliar US dollar per tahun. Amerika Serikat sampai saat ini adalah investor terbesar di Kanada yang menyumbang lebih dari setengah dari semua arus masuk FDI. Informasi ini saya ambil dari Statistics Canada. Di panggung global, Kanada dikenal dengan pendekatan multilateral terhadap kebijakan luar negeri yang mendukung lembaga internasional seperti PBB dan juga Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Negara ini juga dikenal karena upayanya untuk mempromosikan hak asasi manusia, pemeliharaan perdamaian, dan juga perlindungan lingkungan. Dan Kanada itu merupakan anggota organisasi internasional seperti NATO, G7, dan juga Commonwealth. Sistem ekonomi politik di Kanada telah terkena dampak pandemi COVID-19 seperti negara-negara lain pada umumnya, di mana pemerintah menerapkan langkah-langkah pengeluaran signifikan untuk dapat mendukung bisnis dan juga individu-individu yang terdampak oleh pandemi ini. Kanada juga bergulat dengan isu-isu seperti ketimpangan pendapatan, rekonsiliasi penduduk yang asli, dan juga perubahan iklim. Nah, dalam hubungannya dengan dunia internasional, Kanada telah meningkatkan fokusnya pada diversifikasi hubungan perdagangannya, khususnya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sebagai kesimpulan, mungkin kita dapat melihat bahwa negara Kanada dengan kondisi ekonomi politik yang dijadikan oleh ekonomi yang stabil dan terdiversifikasi, sistem politik yang kuat, dan juga komitmen terhadap multilateralisme dan perlindungan lingkungan. Kemudian kita masuk kepada negara yang berbatasan langsung juga dengan Amerika Serikat, yaitu Meksiko. Meksiko, kondisi ekonomi politik itu dijadikan oleh potensi ekonomi yang signifikan, serta tantangan yang berkelanjutan terkait dengan korupsi, kejahatan, dan juga ketidakstabilan politik. Negara ini sangat terdiversifikasi dalam hal ekonomi, dan tergantung sekali dengan ekspor, terutama kepada Amerika Serikat sebagai mitra dagang utamanya. Hubungan Meksiko dengan Amerika Serikat dapat kita lihat dengan bagaimana negara ini berbagai perbatasan, memiliki perbatasan yang panjang dengan Amerika Serikat dan sangat bergantung kepada perekonomian Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sampai detik ini sama seperti Kanada merupakan investor asing langsung terbesar di Meksiko, diikuti oleh beberapa negara-negara lainnya. Di panggung global atau internasional, Meksiko telah menjadi pemain aktif di organisasi regional internasional seperti PBB, WTO, dan juga G20. Dan negara ini juga telah bekerja untuk mendiversifikasi hubungan perdagangannya, terutama dengan negara-negara di Asia dan Eropa. Walaupun masih banyak masalah isu-isu ketimpangan, kemiskinan, dan juga kekerasan terkait perdagangan narkoba dan juga kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Kemudian kita masuk ke Venezuela. Venezuela, kondisi ekonomi politiknya itu diwarnai oleh tantangan yang cukup banyak, termasuk krisis ekonomi yang semakin mendalam hari demi hari, ketidakstabilan politik, dan juga kerusuhan sosial. Negara ini memiliki sistem politik yang terpusat dan sangat bergantung pada ekspor minyak, yang dipengaruhi oleh penurunan produksi dan juga harga minyak dunia yang rendah. Hubungan Venezuela dengan Amerika Serikat dengan kawasan itu cukup kompleks, di mana negara ini menjadi anggota dari
organisasi-organisasi seperti Organisasi Negara-Negara Amerika dan PBB dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan. Nah, negara ini secara historis memiliki hubungan yang tegang dengan Amerika Serikat, di mana telah diberlakukan sanksi ekonomi sebagai tanggapan atas pelanggaran HAM dan tuduhan korupsi. Nah, di panggung global, Venezuela itu semakin terisolasi dengan banyaknya negara yang memperlakukan sanksi ekonomi sebagai tanggapan atas krisis politik dan ekonomi di sana. Namun negara tersebut juga terindikasi telah terlibat dalam aliansi dengan negara-negara seperti Rusia, Cina, dan juga negara-negara lainnya yang memberikan dukungan secara dalam hal ekonomi dan juga politik dengan imbalan mendapatkan akses ke cadangan minyak di Venezuela. Nah, perekonomian mereka ini mengalami krisis selama beberapa tahun belakangan ini dengan hiperinflasi, kekurangan bahan pokok, dan juga penurunan PDB yang sangat signifikan. Terutama di mana dapat banyak protes dan penentangan terhadap pemerintahan dari Presiden Nicolas Maduro. Kuba selanjutnya itu merupakan memiliki kondisi ekonomi politik yang dicirikan atau diwarnai oleh sistem politik yang sangat tersentralisasi dan ekonomi yang dipimpin oleh negara secara terpusat. Negara ini diperintah oleh Partai Komunis dan pemerintah mengendalikan sebagian besar aktivitas ekonomi di negara, termasuk industri-industri utama seperti pertanian, pariwisata, juga pertambangan, dan lain-lain. Hubungan Kuba dengan kawasan di Amerika itu memiliki histori yang sangat tegang, dengan Amerika Serikat memperlakukan berbagai embargo perdagangan kepada negara tersebut pada sekitar tahun 1960. Nah, embargo tersebut secara signifikan berdampak pada ekonomi Kuba dan berkontribusi terhadap kekurangan barang-barang pokok dan akses terbatas ke teknologi dan sumber daya lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, Kuba berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Meksiko dan juga Kanada, dan di mana mereka juga berusaha untuk membuka ekonominya sampai batas tertentu melalui pengembangan zona ekonomi khusus. Di dunia internasional, Kuba secara tradisional bersekutu dengan negara-negara sosialis dan non-blok seperti Rusia, Cina, dan juga Venezuela. Negara-negara tersebut memberikan dukungan kepada pemerintah sosialis lainnya di wilayah tersebut dan telah terlibat dalam upaya internasional untuk mempromosikan pembangunan dan juga hak asasi manusia. Namun perekonomian di Kuba menghadapi tantangan signifikan beberapa tahun terakhir dengan terbatasnya investasi dan juga teknologi asing, penurunan subsidi minyak dari Venezuela, dan juga pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kalau kita masuk ke Kolombia, di mana Kolombia adalah republik demokrasi yang memiliki perwakilan presidensial dengan sistem multipartai dan pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang di sana. Negara yang memiliki ekonomi yang beragam dengan ekspor minyak, kopi, dan juga produk-produk pertahanan lainnya yang signifikan, serta sektor teknologi yang cukup berkembang. Nah, hubungan Kolombia dengan kawasan Amerika Serikat ini ditandai oleh integrasi dan kerjasama ekonomi, serta ketegangan sesekali terkait perdagangan narkoba dan keamanan di kawasan. Negara ini adalah anggota dari Aliansi Pasifik, sebuah blok perdagangan regional mencakup juga Chili, Meksiko, dan juga Peru, dan telah membuat perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan tersebut, termasuk Kanada. Nah, di dunia internasional, Kolombia berupaya untuk menarik investasi asing dan mempromosikan pembangunan ekonomi dengan dukungan signifikan dari Amerika Serikat dan juga mitra-mitra internasional lainnya. Nah, menurut data terbaru dari Bank Sentral Kolombia, Amerika Serikat juga adalah investor asing terbesar di Kolombia hingga saat ini. Namun juga kita ada Brazil, di mana ekonomi Brazil itu beragam dan mereka ini memiliki ekspor produk dalam hal pertanian, sumber daya alam, dan juga barang manufaktur yang cukup signifikan. Nah, negara ini juga telah mengembangkan sektor teknologi yang berkembang dan telah menarik investasi asing yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Brazil itu juga merupakan anggota kelompok dari BRICS atau organisasi negara berkembang yang mencakup Rusia, India, Cina, juga Afrika Selatan. Dan hubungan Brazil dengan kawasan Amerika Serikat diwarnai oleh perpaduan kerjasama dan juga persaingan. Dengan negara tersebut memainkan peran penting dalam perdagangan regional juga urusan politik. Brazil adalah anggota perdagangan regional Mercosur dan pada tahun 2021, Amerika Serikat juga menjadi lagi-lagi investor asing langsung terbesar di Brazil, diikuti oleh beberapa negara lainnya. Nah, di panggung internasional, Brazil berusaha untuk menegaskan dirinya sebagai pemain utama dalam urusan internasional dengan berfokus kepada masalah ekonomi dan juga lingkungan. Kemudian kita masuk ke Bolivia, di mana negara ini terkurung, daratan terkurung yang terletak benar-benar di pusat atau jantung dari Amerika Selatan. Negara ini adalah republik demokrasi dengan perwakilan presidensial dengan sistem multipartai. Dan perekonomian Bolivia sangat bergantung pada sumber daya alamnya, termasuk cadangan gas alam dan mineral sangat besar. Negara ini adalah salah satu dari produsen litium terbesar di dunia dengan komponen utama pada produksi baterai kendaraan listrik. Dan secara historis, Bolivia memiliki hubungan yang sangat rumit dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain di kawasan Amerika Serikat. Karena negara ini telah menjalankan kebijakan nasionalisme ekonomi dan kritis terhadap investasi asing dan perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut.
Menurut data terbaru yang tersedia, investor asing terbesar di Bolivia hingga saat ini adalah Spanyol, diikuti oleh Amerika Serikat. Jadi bukan Amerika Serikat investor asing utamanya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Bolivia menghadapi gejolak politik yang signifikan termasuk kudeta pada tahun 2019 yang memaksa presiden sosialis negara tersebut yaitu Evo Morales untuk pergi ke pengasingan. Dan perekonomian Bolivia itu sangat rentan terhadap guncangan eksternal pada pemerintahan presiden yang baru. Dengan adanya fluktuasi harga komoditas hingga perubahan permintaan global akan sumber daya alam dan juga stabilitas politik dan ekonomi negara yang terus bergantung pada kemampuannya untuk mendiversifikasi perekonomiannya serta mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Dari negara-negara sudah saya jelaskan tersebut, terdapat satu benang merah yang dapat ditarik, yaitu dependensi. Dari negara-negara tersebut, hanya 3 negara, yakni Bolivia, Kuba, dan Venezuela, yang tidak memiliki Amerika Serikat sebagai investor asing terbesar di negara mereka. Investor asing nomor 1 di negara ini adalah Spanyol. Namun terlepas daripada itu, Amerika Serikat masih terbukti menjadi investor asing terbesar di negara-negara lainnya di kawasan, terutama di Amerika Latin. Sehingga pengaruh dan juga hegemoni dari Amerika Serikat masih dapat terlihat jelas dan kuat di kawasan tersebut. Itu saja untuk video ujian akhir semester saya. Semoga bermanfaat dan kira sesuai dengan kriteria penilaian yang telah diberikan sesuai dengan instruksi dari Pak Wibowanto. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.